Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan membahas pemberitaan soal Pak Jokowi, yang dimana momen dalam dia berpidato di sidang DPR MPR terakhirnya, teman-teman. Dan itu cukup mengharukan, cukup membuat kita semua sedih dengan apa yang disampaikan dalam pidatonya. Sampai-sampai terlihat dan cukup viral di media sosial bagaimana pas pampres sampai menahan tangis di belakang Pak Jokowi ketika dia menyampaikan pidatonya. Kita akan segera saksikan bersama-sama. Let's go teman-teman. Wartawan, Tapi ikut merdeka, kalau enggak keluar. Tidak ambil itu dulu, tutup dulu itu. Ngeri ya. Siapa yang tidak mengatakan merdeka, out. Merdeka. Dan tidak boleh Ayo lagi kalian ya. datang ke PD. Jangan kalian nggak katakan merdeka. Kita sebagai rakyat Indonesia harus katakan merdeka, merdeka. Hati-hati loh kalian wartawan ya. Merdeka, harus katakan merdeka ya. Sekalipun kalian belum record, nggak perlu record. Yang penting katakan merdeka. Next takut aku pak. Ini indah dan megah. Kota masa depan. Seperti kota yang dibangun 10 tahun lebih maju dari hari ini. Luar biasa megahnya teman-teman ya. Kita bangga mempunyai ini. Amerika punya White House, Indonesia punya ini, Istana Garuda. Wow. Ini kapan sudah tahu? Next. 10 tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, lihat dan terasa dengan jelas bahwa Makhluk ini borok-borok politik sudah Jokowi terkontaminasi iblis. memang harus Hati. kita bersihkan Hati-hati sebersih kalau berpapasan mungkin dengan makhluk ini, dari karena akan bumi menggigit. Indonesia lewat proses dejokowisasi. Nah, Jokowi yang tidak punya ijazah SD dan SMP yang otentik ternyata mampu merobek-robek wajah demokrasi Indonesia. Perlakuannya pada konstitusi secara ugal-ugalan, juga hobi ganasnya membuat utang luar negeri seenaknya sendiri, prestasinya dalam memecah belah bangsa, juga kesuksesannya berbohong dan menganggap bangsa Indonesia sebodoh dirinya, tidak ada yang bisa mengingkari. Itulah saudara Jokowi. Nah, Luar biasa hati orang ini ya. Pak Amin Rais yang pintar, Pak Amin Rais yang jenius. Maafkan Pak Jokowi yang Anda katakan bodoh. Maafkan kami juga yang mungkin bodoh di mata Anda. Tapi Bapak yang sangat jenius, apa prestasi Bapak yang sudah Bapak lakukan untuk rakyat Indonesia? Apa yang sudah Bapak kerjakan? Inovasi apa yang sudah Bapak lakukan selain menebar kebencian seperti ini? Semoga Bapak diberkahi selalu, Pak. Semoga di masa tua Bapak nikmati bersama dengan keluarga tercinta, selalu dalam keadaan sehat. Semoga Tuhan mengubahkan hati Bapak. Kami doakan yang terbaik buat Pak Amin Rais. Semua perkataan kepada Pak Jokowi, biarlah Tuhan yang menjadi hakim di atasnya. Bang Ara, Anda membayangkan Jokowi setelah tidak lagi menjabat akan seperti apa, melakukan apa, dan bagaimana ya? Akan menjadi tokoh yang seperti apa? Seperti SBY kah? Lebih banyak melukis sekarang? Seperti Bu Mega yang masih ada karena juga merangkap ketua umum partai, jadi juga masih menentukan arah kebijakan partainya? Atau seperti apa Pak Jokowi setelah 2024? Saya kenal Pak Jokowi sekitar 18 sampai 20 tahun ya. Jadi cukup lah ya, dan cukup intensif selama ini berkomunikasi sampai sekarang. Teman ngobrol yang enak, teman debat yang enak. Orang-orang kayak kita ini kalau feodal pasti nggak cocok, egaliter, terbuka. Jadi kalau dia sesudah 2024 Oktober kan begitu, jabatan pasti selesai, ya kan? Tapi kepercayaan dan pengaruh di publik pasti tidak selesai. Kenapa? Ya kita cek aja. Presiden yang tinggal 5 bulan 6 bulan lagi di Indonesia, ada nggak yang kepuasan publiknya seperti Jokowi?
ya, paling tinggi di dunia, bukan hanya di Indonesia. Di dunia loh. Ya, dan dulu masih ada Narendra Modi dari India, udah lewat jauh dari Jokowi. Dan apa yang seharusnya dilakukan Jokowi dengan modal kesukaan atau kepercayaan publik sedemikian tinggi, Bang? Hal yang baik dan benar buat negara ini. Hal yang baik dan benar buat negara ini. Dan proses hubungan Jokowi dan Prabowo itu sangat dalam. Sangat dalam sekali. Lebih dalam dari Bu Mega tampaknya ya. Sekarang posisinya Mbak Nana. hubungan Jokowi dan Prabowo ini banyak yang mencoba menggoyang. Karena banyak yang nggak happy kalau Jokowi Prabowo bersatu. Kok nggak dijawab? Aku lebih dekat dengan Pak Prabowo dibanding Bu Mega sekarang tampaknya, Bang. Siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Pak Jokowi Ulang pasti dong. Sama Pak Prabowo sangat dekat. Dan pasti sampai kapanpun Pak Jokowi dan saya menghormati Ibu Mega. Saya pikir ada posisi yang saya usulkan ya di kesempatan terhormat ini di mata Najwa yang sangat kredibel menurut saya. Dulu ada Dewan Pertimbangan Agung. Itu adalah penasehat. Dulu sekarang Pak Jokowi bikin One Team Press. Ya. Kalau menurut saya perlu dipertimbangkan dibuat Dewan Pertimbangan Agung. Sehingga Dengan bisa Pak Jokowi sebagai ketuanya. Untuk menyampaikan itu tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh bangsa, ya, yang wise gitu ya, untuk menyampaikan masukan-masukan kepada pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya rasa itu posisi itu bisa juga dipikirkan. Dan dengan hubungan yang baik ke rakyat, ke elit, tokoh agama, dan berbagai kalangan, saya rasa Benar juga ya. saya yakin Pak Jokowi akan tetap berperan strategis secara positif di negara ini. Bang Ara, Anda membayangkan Ya, benar tuh apa yang disampaikan oleh Bang Ara ya. Kata sempurna sebagai Iya, momen pas Pampres ikut sedih saat Jokowi insan minta maaf yang tumbuh dalam di pidato terakhir keterbatasan sidang MPR. dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa. Sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, Bukannya memang izinkan menantang. saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sebangsa tanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satupun. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, kata sempurna. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi viral kan di mana-mana. Salfok sama pas pampresnya yang menahan nangis. Betapa dekatnya hubungan ya, relationship antara presiden dengan pas pampres. Tidak menganggap mereka juga hanya sebagai pengawal yang pasang badan kapanpun siap mati untuk keselamatan Pak Jokowi, tapi memandang mereka adalah sebuah insan yang dimana harus dibangun hubungan relationship. Makanya ketika Pak Jokowi mengatakan itu, mereka tersentuh, mereka merasa kehilangan ya sosok bapak, sosok presiden yang luar biasa dahsyat seperti ini. Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, Prabowo berdiri, izinkan Luhut Sekamata, pidato Jokowi jelang letak jabatan ya, bukan jebakan ya. Ini yang terbuat hari ini Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024. saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sebangsa tanah air, kepada seluruh cita yang sesuai dengan hati. Pusat-pusat kota. Oh, ini dia teman-teman ya.
Pak Prabowo sampai merinding berdiri ya. Pak Luhut sampai seka air mata. Izinkan saya juga pan dan ya dari dari daerah terluar, dari desa dan dari pusat-pusat kota. Mengharukan sekali, Pak. Kalian tahu, ini orang-orang terdekat dengan Pak Jokowi. Ya, sampai mereka emosional. Gak mungkin Pak Jokowi itu orangnya tidak menyenangkan, tidak merangkul kalau di akhir masa jabatannya ada orang-orang seperti Pak Prabowo, Pak Luhut, dan para pembesar yang kalian lihat di sana. Itu sampai meneteskan air mata. Gak mungkin. Itu berarti mereka begitu mengasihi dan menyayangi seorang Jokowi. Karena apa yang sudah dilakukan oleh rakyatnya, mereka adalah saksinya. Mereka menyaksikan apa semuanya yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Wow, luar biasa. Makanya sampai hari ini, kenapa Pak Jokowi adalah pemimpin yang mendapatkan kepuasan terbanyak di dunia oleh rakyatnya. Ya, karena ini. Karena orang yang melakukan kebaikan, itu pasti akan mendapatkan kebaikan juga. Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar soal Pak Jokowi. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.